Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji tiada henti kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pujian yang paling sempurna yang kita panjatkan dari keikhlasan lubuk hati kita dan rasa syukur yang selalu kita realisasikan dengan memperbanyak ketaatan amal soleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bukti dari kebenaran syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk kepada bab pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan najis. Tapi sebelumnya sedikit kita akan mengulas secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang dua bab, thaharah dan ain. Pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab thaharah. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas dua poin atau dua bab, yaitu tentang thaharah dan air. Secara ringkas, thaharah maknanya secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdhar, yaitu bersih dan suci dari segala macam bentuk kotoran. Adapun pengertiannya secara syarak adalah raf'ul hadati wa izalatin najasah, mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Ini pengertiannya. Nah, pembagian thaharah itu sendiri dibagi menjadi dua. Thaharah dibagi menjadi dua. Ada thaharah ma'nawiyah, ada thaharah hissiyah. Thaharah ma'nawiyah artinya adalah bersihnya hati seseorang dari bentuk kesyirikan atau segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil yang akan menghancurkan dan merusak ibadah yang dia lakukan. Kemudian bersihnya dari kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati yang lainnya. Makanya kenapa orang musyrikin dikatakan innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maknanya di sini bukan berarti badannya orang musyrik atau orang kafir itu ketika kita dipegang terus kita harus cuci tangan pakai sabun, ya kan? Atau ditambah dengan penyeteril. Tidak. Tapi di sini makna najis orang-orang kafir adalah najis secara maknawi. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang terjatuh kepada kemusyrikan, orang yang terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan penghalang bagi peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu poin pertama dalam rukun Islam adalah keimanan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya kita mengakui akan adanya Allah dan tidak cukup hanya ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan tentang adanya Allah, akan tetapi kita beribadah kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan rizki kepada kita, dan kepada dialah kita kembali dengan peribadahan dan ketaatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang diwahyukan kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan sebagai tauhid uluhiyah.
pengesaan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aturan pelaksanaannya pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan difahamkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Inilah Islam. Kemudian yang kedua, taharah hissiyah, yang berhubungan dengan fisik. Taharah hissiyah itu berhubungan dengan fisik, anggota badan yang harus dibersihkan dari segala kotoran dan najis. Nah, taharah hissiyah ini yang berhubungan dengan badan dan fisik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, taharah minal hadath, suci dari hadath. Yang kedua, suci dari najis. Nah, yang pertama, suci dari hadath itu terbagi menjadi dua. Ada hadath kecil, ada hadath besar. Hadath kecil yang harus dibersihkan atau kondisi yang mengharuskan seseorang untuk berwudu supaya bisa melangkah kepada pelaksanaan ketaatan peribadahan yang diharuskan di dalamnya dia harus bersuci. Ada hadath, ini hadath kecil, ada hadath besar. Hadath besar itu kondisi yang mengharuskan seorang yang beriman, seorang muslim untuk mandi, untuk melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadath kecil seperti seorang buang angin, buang air kecil, buang air besar. Ini cukup hanya dengan berwudu. Nanti kita akan belajar ketika keluar madhi, keluar wadi. Madhi, wadi, najis. Akan tapi tidak mengharuskan kita untuk mandi. Cukup dibersihkan kemaluannya dan disucikan pakaiannya. Ya imma dicuci bagian yang terkena najis, atau diganti dengan pakaian yang bersih kemudian sholat. Tapi kalau mandi besar seperti junub, haid, nifas, ya kan, ini tidak bisa dikatakan bersih dan suci kecuali setelah seorang hamba mandi besar. Ini yang dikatakan sebagai hadath besar, seperti itu. Ini secara ringkas tentang permasalahan thaharah. Kemudian bab yang kedua yang kita bahas adalah tentang permasalahan air. Tentang permasalahan air ini, air terbagi menjadi dua. Ada air najis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis lalu mengubah sifatnya. Air yang tercampur dengan benda najis lalu mengubah sifatnya. Yang kedua adalah air tohur, air yang suci. Air yang ada dan terjadi seperti sedia kala, seperti pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ini dinamakan sebagai air mutlak. Nanti ada pembagiannya lagi. Air suci itu air mutlak. Yang maksudnya air mutlak ini air yang sifatnya belum berubah, masih suci, masih bersih seperti sedia kala, masih seperti pertama kali penciptaannya. Dan ini yang dinamakan sebagai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dia sendiri suci dan bisa mensucikan, baik untuk berwudu maupun mandi. Ada air yang namanya air mustakmal. Kan? Air mustakmal itu air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi. Maka ini bisa digunakan juga untuk bersuci. Kaidahnya jelas selama sifatnya belum berubah. Rasa, bau, ya kan, dan warnanya. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu, dan mungkin penjelasan videonya bisa diputar kembali. Kemudian air yang bercampur dengan benda suci. Air suci bercampur dengan benda suci. Seperti penjelasan hadis, ketika salah seorang putri Rasulullah SAW meninggal, diperintahkan untuk disucikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara kan suci. Dan air terakhirnya dimandikan dengan air yang dicampur dengan kafur barus. Kafur barus suci. Bercampur dengan air yang suci. Masih bisa digunakan. Kenapa? Sifatnya belum berubah. Nah, kalau air yang suci bercampur
dengan sesuatu yang suci dan berubah sifatnya, bisa digunakan buat berwudu nggak? Pertanyaannya. Ya Bapak sekalian, air suci bercampur dengan sesuatu yang suci, tapi sifatnya berubah. Bisa digunakan untuk berwudu nggak? Nggak bisa. Ini air suci, kita panasin, ambil Lipton, kita masukin, iya kan? Jadinya air atau teh? Teh, suci betul. Tapi kita bisa berwudu dengan air teh? Nggak bisa. Kopi, ya kan? Pepsi, Sprite, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga air yang bercampur dengan benda najis. Kalau merubah sifatnya jelas. Sekarang permasalahannya air bercampur dengan benda yang najis, tapi sifatnya tidak berubah. Ya, kemarin juga sudah kita bahas untuk mengingatkan kembali. Banyak sedikit Pak. Iya kan? Ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang ulama menggunakan patokannya dengan hadis kullah. Iya gitu. Iya kan? Yang lebih dari 2 kullah tidak membawa najis. Tapi yang kurang dari 2 kullah itu yang membawa najis. Ini kelompok kedua. Kelompok pertama enggak. Patokannya adalah banyak maupun sedikit, yang penting sifatnya tidak berubah, maka air itu masih suci. Ibnu Taimiyah dan Syekh Shalih Al-Utsaimin merujukkan pendapat pertama, menguatkan pendapat pertama. Patokannya, ukurannya adalah apa? Bahwasanya air itu masih suci. Banyak sedikitnya selama sifatnya masih belum berubah, maka tetap air itu bisa digunakan untuk bersuci. Apabila tercampur dengan najis. Tapi kalau sifatnya berubah, ini sudah jelas, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan pada pertemuan minggu yang lalu. Kemudian pertemuan malam hari ini kita mulai dengan pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan najis. An-najasah atau najis itu sendiri secara bahasa maknanya adalah al-qadarah. Al-qadarah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kotoran. Tapi nanti kita akan pelajari lagi lebih dalam, ya kan? Ada kotoran yang najis, ada kotoran yang tidak najis. Secara kotor memang, tapi dia tidak najis. Tapi ada kotoran yang najis. Nah, an-najs secara bahasa, najis itu adalah kotoran. Adapun najis menurut istilah adalah al-qadarah allati amara syara' bi izalatiha, yaitu kotoran yang wajib dicuci menurut perintah syariat. Diharuskan kita untuk mencucinya. Nah, kita langsung untuk pembahasan najis ini kita akan membahas macam-macam najis langsung. Nah, nanti dari macam-macam najis ini akan dijelaskan bagaimana cara kita membersihkan, mensucikan diri kita ataupun tempat ataupun pakaian dari najis tersebut. Nah, macam-macam najis seperti yang dijelaskan dalam syariat Islam. Yang pertama jelas air kencing dan kotoran manusia. Air kencing dan kotoran manusia, hal ini seperti didasarkan di dalam sebuah hadis yang bercerita tentang seorang Arab Badui. Di zaman Rasulullah SAW, terkenal dulu Arab Badui itu terkenal dengan kepolosannya, ya kan? Istilahnya celemang-celemongnya, kalau ngomong makanya para sahabat selalu menunggu kalau ada orang Badui tanya. Mereka senang karena polos dan itu bisa menjadi ilmu bagi mereka. Nah, mereka mau banyak tanya kepada Rasulullah, malu atau takut. Kadang-kadang, ya kan, banyak tanya justru malah nanti akhirnya menyebabkan, ya kan, tanggung jawab yang semakin besar seperti itu. Nah, orang Arab Badui ini suatu saat pernah masuk ke masjid Rasulullah SAW dan kencing di salah satu sudut di masjid Rasulullah. Di mana ini? Di Masjid Nabawi, Pak. Di Madinah. Kalau sekarang udah ditangkap kan? Tapi ketika itu ini di hadapan Rasulullah yang membangun masjid tersebut dan para sahabatnya, ini orang kencing di salah satu sudut di masjid. Dan ketika itu Rasulullah SAW, ya kan, melihat para sahabatnya yang bangkit untuk menghardik
Ya kan, memarahi orang Badui ini. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, biar, jangan ganggu, biar menyelesaikan kencingnya sampai sempurna. Hikmahnya apa? Kenapa? Kalau malah dipegang dia dalam keadaan sedang kencing, akhirnya tolernya kemana-mana dan najisnya tersebar di masjid. Tapi biarkan, kata Rasulullah, biar najisnya itu berada pada satu tempat itu saja. Dan ketika itu Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan, memperingatkan, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadari. Sesungguhnya tempat seperti masjid ini tidak boleh dikencingi, tidak boleh dikotori, ya kan, dengan kencing ataupun kotoran manusia. Al-qadar di sini maksudnya adalah kotoran manusia. Innama hiya lidzikrillah. Tempat ini digunakan untuk berzikir kepada Allah, wassalah dan salat, wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran, muttafaqun alaih. Ini peringatan dari Rasulullah menunjukkan, ya kan, dan mengeluarkan keputusan hukum bahwasannya air kencing manusia dan kotorannya adalah najis dengan keterangan dari dalil ini. Kemudian bentuk macam najis yang kedua adalah darah haid. Jelas ini najis. Seperti di dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang bernama Khawlah bintu Yasar. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia pernah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Saya ini enggak punya kecuali satu baju. Wa ana ahidu fihi. Yang baju ini saya pakai baik saya dalam keadaan suci maupun dalam keadaan sedang berhadas besar, yaitu ketika sedang menstruasi atau haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah bersabda, memberikan pengarahan kepada Khawlah bintu Yasar, fa idza tahurti faghsili mawdhi'a ad-dami thumma shalli fihi. Wahai Khawlah, kalau kamu sudah suci, maka cucilah tempat yang di situ terkena darah haid dari bajumu. Thumma shalli fihi. Kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Sholat dengan pakaian tersebut. Qalat, kemudian dia menjawab lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau misalnya saya cuci dan belum hilang bekasnya, illam yakhruj atharahu, sudah saya cuci, tapi darahnya masih membekas, bekasnya masih ada. Qala yakfikil ma, cukup air itu sudah membersihkan najis tersebut, wala yadhurruki atharuhu, dan bekasnya tidak berpengaruh. Pada hukum asalnya najis tersebut sudah dicuci dan dibersihkan, adapun bekasnya tidak sama sekali berpengaruh. Ini sebagai bukti dan dalil bahwasanya darah haid itu adalah najis, dan kita diperintahkan atau para wanita diperintahkan untuk membersihkan kemaluannya, kemudian membersihkan pakaian yang terkena najis. Kalaupun masih ada bekasnya, maka bekas itu tidak berpengaruh. Cukup air itu sudah membersihkan, kan? Dan di sini ada sebuah kaidah, semua darah selain darah haid hukumnya apa? Selain darah haid. Semua darah selain darah haid hukumnya apa? Suci atau haram atau ada pembagiannya? Bagaimana? Semua darah haid semua darah selain darah haid hukumnya suci, baik yang mengalir maupun yang tidak. Apa buktinya dan dasarnya? Bukti dan dasarnya adalah seperti dijelaskan dalam sebuah riwayat. Ada seorang musyrik yang pernah
menombak seorang muslim. Ini terjadi dalam peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Dzatur Riqa' atau Ghazwah Dzatur Riqa'. Dan orang yang dipanah ini adalah seorang dari golongan Ansor. Dan orang yang memanahi dendam karena ada salah satu dari anggota keluarganya yang kena dan wafat. Dan dia mengikuti barisan umat Islam secara diam-diam untuk membalas dendam. Satu jiwa dibalas dengan satu jiwa. Nah, ini suatu saat sahabat ini sedang melakukan sholat, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Kemudian dia dipanah. Disebutkan lima thabata anna ahadul musyrikin rama rajulan minal muslimin. Ini dalam riwayat Abu Dawud, ada seorang musyrik yang memanah salah seorang dari muslimin, dari orang Islam, bisahmin, dengan sebuah panah, wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan dia sedang berdiri melaksanakan sholat. Fa asabahu, dan mengenai orang tersebut, orang Islam tadi, fa naza'ahu, kemudian orang yang sedang sholat tadi mengambil panahnya, wastamarra fi sholatihi, dan terus melanjutkan sholatnya, waddamu yasilu minhu, dan darah itu dalam keadaan terus mengalir. Tapi dia tidak membatalkan sholatnya. Dan tidak ada perintah dari Rasulullah untuk mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya darah yang mengalir dari manusia, ya kan, suci, tidak najis. Walaupun orangnya dihukum kisos misalnya, dipenggal kepalanya, kemudian memuncratkan darah, mungkin mengena salah seorang dari kita yang melihat, tetap hukumnya tidak najis. Darah yang mengalir dari manusia tidak najis, kecuali darah haid. Nanti ada pengecualian. Dan masfuh, seperti tersebut di dalam ayat yang berbicara tentang babi juga. Disebutkan di situ audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Loh, terus apa bedanya ini? Mengalir dalam ayat dengan mengalir dalam kaidah ini. Kalau itu dalam hewan yang disembelih, kemudian keluar darahnya, memuncrat, mengalir, yang oleh sebagian orang diambil, kemudian dibuat makanan yang namanya didek. Sering kan dengar? Ini haram, hukumnya tidak boleh. Dan kita dulu sering lihat di pasar-pasar, ketika kita sekolah di Salatiga itu di pasar, iya kan, ada di sana, kayak ati pak, sak gelondong-gelondong gede-gede gini, dijualin darah kambing, darah sapi, darah kerbau, dan dijadikan sebagai makanan dan lauk. Ini adalah merupakan sesuatu yang haram. Nanti akan kita baca ayatnya bersama tentang pengharamannya. Jadi beda ya, darah mengalir dari manusia dengan darah mengalir dari hewan. Dari manusia suci, tapi dari hewan haram hukumnya, seperti dijelaskan dalam ayat, nanti akan kita baca bersama. Kemudian yang ketiga, air kencing dan kotoran, atau tahi binatang yang haram dimakan. Air kencing dan kotoran, ya kan, maksudnya kotoran buangan besarnya atau tahinya dari binatang yang haram dimakan. Apa hukumnya? Najis. Hewan yang haram dimakan dagingnya seperti ditetapkan dalam syariat Islam, maka kotorannya kencing dan kotoran besarnya pun hukumnya najis. Kebalikannya, hewan yang halal dimakan dagingnya, maka air kencingnya dan kotorannya pun tidak najis. Secara kotor, siapa yang nggak jijik, ya kan, kena teletong sapi atau kotoran sapi. Siapa yang nggak jijik terkena tembelek lancung, baunya pak, melebihi kotoran sapi itu, kan kotoran ayam, baunya melebihi kotoran sapi. Tapi tidak najis, karena hewan itu boleh dimakan. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu dijelaskan di situ atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan buang air besar, lalu memintaku untuk mendatangkan 3 batu sebagai pengganti kalau tidak ada air. Dinamakan apa ini? Istijmar. Dengan 3 batu, atau untuk zaman semaju kita ini bisa juga dilakukan dengan sesuatu yang bisa menyerap najis tersebut, seperti tisu, ada apa semua. Tapi menggabungkan dengan keduanya itu lebih bagus. Tapi yang lebih gawat sekarang ini justru malah di negara yang mayoritas Islam, ya kan, masuk ke kloset atau kamar mandi di Soekarno-Hatta, cari air ada. Cuma saluran yang bisa kita pakai untuk bersuci, ya kan, mengarahkan, membersihkan najis yang ada tubuh kita, nggak ada. Justru yang ada malah tisu. Bukannya kita menunjukkan sebagai orang muslim kebersihan kita dan menjadi contoh, malah kita ikut-ikutan orang bule yang nggak ceboknya pakai hanya tisu. Kemajuan. Dan mengatakan ini kemajuan. Bingung pak, kanan kiri nggak ada. Gimana akhirnya? Ya kita ngambil tisu, kita basahin. Ya orang semprotannya nggak ada. Berarti ini orang yang masuk nggak ada yang ceboknya. Ceboknya pakai tisu semua. Dan kadang kita pun kan risih. Karena kita bisa membersihkan dengan air. Nah, ketika itu Rasulullah SAW meminta 3 batu. Fawajadtu hajarain. Kata Ibnu Mas'ud, saya dapat 2 batu. Saya cari lagi. Wal tamastu ats-tsalitsa falam ajid. Saya coba cari 1 lagi karena Rasulullah mintanya 3. Enggak dapat. Fa akhadtu rawthatan. Kemudian saya mendapatkan, ya kan? Ini sebenarnya bukan batu tapi kotoran binatang, keledai yang sudah kering, tapi sudah menjadi seperti batu. Kemudian fa'ataitu biha. Saya hadirkan ke hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengambil 2 batu, wa ulqiyar rawthah, dan membuang kotoran keledai tersebut. Dan Rasulullah mengatakan hadza riks, artinya riks, najis, rawahul Bukhari. Keledai kampung atau keledai kota, apa hukumnya dimakan? Haram, nggak boleh. Keledai kota hukumnya haram untuk dimakan. Kecuali lihat, Pak. Iya kan. Yang boleh dimakan adalah yang keledai liar. Tapi keledai liar itu maksudnya ini Pak, zebra. Iya. Orang Arab kalau ngomong keledai liar, al-wahshi, maksudnya adalah zebra. Kuda zebra itu. Cuma kan kita nyebutnya kuda zebra. Tapi kalau keledai kota atau keledai kampung, yaitu keledai yang seperti kita lihat, ya kan? Yang kecil di bawahnya kuda. Walaupun kalau kita lihat kan mirip. Tapi mungkin kuda boleh dimakan, tapi keledai karena berdasarkan dalil tidak boleh dimakan. Maka ketika itu Rasulullah pun mengatakan ini najis. Ini sebagai bukti dan dalil bahwasanya binatang yang tidak boleh dimakan kotorannya adalah najis. Kemudian bagaimana status air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan? Status, ya kan, air kencing atau kotoran besarnya binatang yang halal dimakan. Seperti tadi dijelaskan, air kencing dan kotoran besarnya binatang yang halal dimakan adalah suci. Seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Anna unasan qadimul Madinah." Ada segolongan manusia dari orang-orang muslimin datang ke Madinah.
fajtawaw, maka mereka pun sakit, nggak tahan dengan keadaan cuaca kota Madinah yang ekstrim. Karena kalau dingin, kalau panas Pak. Mungkin antum bisa merasakan. Apalagi kalau kita pilek di kota Jeddah dengan di kota Madinah, itu beda. Hidung terasa panas sekali. Karena udaranya ekstrim. Kadang berubah-ubah seperti Jeddah, cuma lebih ekstrim dari Jeddah. Nah, ketika itu mereka sakit. Faba'athahumun Nabi SAW. Bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Padahal mereka bukan orang-orang non-Muslim. Makanya kalau dikatakan Islam sebagai agama yang suka membunuh, memerintahkan untuk membunuh, sama sekali tidak. Kita punya aturan. Kapan manusia berhak dibunuh dan kapan manusia secara hukum asalnya harus dijaga darahnya. Walaupun mungkin mereka mereka bukan seorang muslim. Maka ketika itu Rasulullah mengutus kepada mereka untuk menuju kepada ibilis sedekah. Jadi umat Islam punya onta-onta sedekah dengan penjaganya atau dengan ra'il ghanam, dengan pengembalanya di situ yang menjaganya. Liyashrabu min abwaliha wa albani. Dan ketika itu diperintahkan untuk meminum air kencingnya dan susunya. Air kencing apa? Onta. Dan air susu onta. Air kencing onta diminum. Susu iya masuk otak, tapi air kencing. Dan ternyata ini bukan pengobatan, ya kan, yang umurnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini pengobatan orang-orang Arab zaman dahulu. Meminum air kencing onta. Dan khususnya adalah air susu onta. Tapi bukan berarti terus kita pegang onta, terus kencing, terus kita minum. Enggak, ada aturannya, bukan sembarangan. Orang makan habbah sauda itu bukan berarti terus, oh ini obat, terus kalau obat kita ambil 1 gelas terus kita masukin semua habbah sauda di mulut kita. Yang perut kita mures, Pak. Ada aturannya. Dan ini sudah dibuktikan, ya kan, secara ilmiah dan uji coba laboratorium, ya kan, bahwa kencing onta yang dicampur dengan susu onta. Jadi ketika minum susu onta, kemudian diambil 1 sendok dari kencingnya dan dimasukkan ke dalam susu yang akan diminum. Dan itu biasanya diperintahkan ontanya yang masih perawan. Dan kencing pertamanya pada waktu pagi. Bukan sembarangan seontak kencing kita ambil, enggak. Nah, itu uji ilmiah dan uji laboratorium telah dilakukan. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya kanker, leukemia, hepatitis, diabetes, penyakit kulit. Dan ada sekitar 3-4 ilmuwan Islam yang sudah membuktikan. 3 diantaranya dari Saudi, dari Universitas Malik Abdul Aziz, dan mempunyai buku karangannya juga, dan sudah dipresentasikan dan dibawa ke pertemuan di Swiss, namanya itu untuk kedokteran, dan mendapatkan medali, diantaranya Dr. Fatin Abdurrahman Khursyid, ilmuwan Saudi yang juga staf King Abdul Aziz University dan presiden dalam bahasa Inggris Isus Kultur unit di pusat penelitian medis King Abdul Aziz. Dia melakukan penelitian selama 5 tahun di laboratorium, menemukan bahwa partikel nano dalam air seni hewan onta dapat melawan sel kanker dengan baik. Dan dia juga mengatakan bahwa air seni onta mengandung zat alami yang bisa membasmi sel berbahaya serta menjaga sel-sel sehat pada pasien pengidap kanker. Penyakit kanker yang bisa disembuhkan dengan susu dan air kencing unta meliputi kanker paru-paru, kanker darah, kanker perut, kanker usus besar, tumor otak, dan kanker
payudara. Seperti itu. Dan diantaranya juga dari Universitas Al-Jazirah As-Sudaniyah, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Ahmad Abdullah Ahmadani yang membuktikan sama tentang pengobatan dengan air kencing onta dan air susu onta. Kemudian Dr. Ahlam Al-Audhi dari seorang dosen, ya kan, dan doktor di di Universitas Malik Abdul Aziz di mikrobiologia, di kuliah tarbiyah untuk para wanita dalam bagian khusus tentang penyelidikan ilmiah, dan dia telah mempresentasikan penemuannya ini di Ma'rad Al-Ikhtiraat Ad-Duwali, lembaga penemuan dunia yang diadakan di Swiss, Geneva, pada pertemuannya yang ke-33 pada tahun 2005, dan mendapatkan medali emas, ya kan, sebagai wanita penemu dalam pengobatan ini dengan kencing onta dan dengan susu onta. Termasuk Fatin Khursyid juga melakukan presentasinya dan seminarnya, ada apa semua, dan mendapatkan medali juga dari Badan Penemuan Dunia itu juga tentang pengobatan dengan kencing onta dan susunya. Ada berapa lagi yang lainnya, diantaranya Subhi Sulaiman yang mengarang buku Al-Ilaj bi Baulil Ibil wa Albaniha, pengobatan dengan air kencing onta dan dengan susunya. Kemudian Dr. Fatin sendiri juga mempunyai buku khusus penelitian yang judulnya Al-Ilaj bi Baulil Ibil, pengobatan dengan air kencing onta. Kemudian ada juga Dr. Ahlam Al-Audhi, perempuan semua ini 3, Manal Al-Qattan, Mubawi As-Suhaiban, itu juga melakukan penelitian dan membuat sebuah buku yang judulnya Ajaib wa Ara'il Ilaj bi Abwalil Ibil, keajaiban pengobatan dengan kencing onta. Ini diantara bukti dari mukjizat Rasulullah SAW yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Karim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sebagai hawa nafsu, tapi merupakan wahyu. Nggak mungkin Rasulullah ngomong ngawur. Dan ini kapan terjadi? Lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebelum adanya penelitian. Tapi kita percaya dan yakin karena ini keluar dari mulut siapa? Rasulullah SAW. Dan kesahihan hadisnya jelas. Dan bahkan pengobatan ini bukan hanya pengobatan di zaman Rasulullah saja, kan, tapi memang sudah orang-orang Arab kuno melakukan pengobatan tibun, pengobatan istilahnya tradisional, itu dengan menggunakan kencing onta dan dengan menggunakan susu onta, dan khasiatnya terbukti. Kemudian ini menunjukkan juga bahwasannya kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya dan kotorannya adalah dalam artian tidak najis. Kambing, ya kan, kerbau, sapi, dan bahkan ada hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW itu sholat di kandang kambing. Jelaskan kandang kambing mesti ada kotoran kambingnya, ada bekas kencingnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya ini bersih dan suci. Atau bisa kita bacakan hadisnya tentang perkara tersebut.
Ya, aku nanti coba pada akhir pertemuan nanti kita cari, ini biar selesai dulu. Kemudian yang keempat adalah bangkai, yaitu semua binatang yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Katakanlah, tidaklah aku peroleh yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, illa, kecuali ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, au damam masfuhan, atau darah yang mengalir, maksudnya darah hewan-hewan yang disembelih, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijs, sungguhnya itu adalah rijs, artinya apa? Najis. Nah, jadi bangkai jelas najis, walaupun dari hewan yang boleh dimakan, tapi ketika meninggalnya dengan cara tidak disembelih dan diucapkan di situ nama Allah, maka tidak boleh dimakan. Ada kerbau, kambing, tabrak, kemudian mati, boleh kita memakannya? Tidak bisa. Tapi kalau masih sekarat, belum mati, kemudian kita ambil pisau dan kita sembelih, masih boleh kita manfaatkan, kita makan. Tapi ketika mati dengan cara bukan dengan pembelihan yang syar'i, disebutkan di situ nama Allah, ya kan, Bismillah Allahu Akbar, maka tidak bisa dimakan. Nah, kalau misalnya ketabrak, masih hidup tapi tangannya lepas, atau potongan, ya kan, daging yang diambil dari hewan yang masih hidup sebelum disembelih, boleh nggak kita manfaatkan? Ya kan? Tahu-tahu mungkin kita ambil kakinya aja. Atau ketabrak memang kakinya lepas dari kambingnya sehingga pincang. Wah, ini buat kiki enak ini, enak, daripada dibuang, kita masak, boleh nggak kita memanfaatkannya? Maka ini tidak boleh. Statusnya sama seperti bangkai, tidak boleh kita manfaatkan. Yang boleh dimanfaatkan itu pun hanya dari hewan yang bisa dimakan dagingnya tapi kulitnya saja. Kambing, kerbau, atau sapi, atau onta ketabrak meninggal, dagingnya tidak boleh kita manfaatkan, tapi kulitnya bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Seperti itu. Tapi dagingnya tidak bisa. Dan itu pun setelah disamak sebagai pensuci, nanti akan kita jelaskan juga. Nah, kemudian ada beberapa pengecualian dari bangkai. Hukum asalnya bangkai tidak boleh dimanfaatkan, tapi ada pengecualian bagi bangkai. Ada dua, yaitu bangkai ikan laut, dan bangkai belalang. Seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, uhillat lana maitatani wa daman. Kata Rasulullah, dihalalkan bagi kami dua macam bentuk bangkai dan dua macam bentuk darah. Amal maitatan, kata Rasulullah, adapun dua macam bentuk bangkai adalah fasama, ikan laut, wal jarad, dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua bentuk darah yang dihalalkan adalah al-kabad wa tihal, yaitu hati dan limpa. Makanya Allah alam kan ada donor donor hati itu kan, bisa dipotong sedikit dari hati, kemudian dia akan tumbuh lagi, karena hati itu seperti tempat pembersihnya darah. Allah alam, seperti itu. Ini kita bisa tanyakan kepada ahlinya atau ahli kedokteran. Dua macam ini boleh kita manfaatkan, artinya boleh kita makan. Hati boleh kita makan, limpa pun boleh kita makan. Kemudian yang kedua adalah bangkai hewan yang dikatakan tidak ada darahnya ngalir.
Sebenarnya ada, cuma dikatakan tidak ada darah mengalir. Atau hewan yang bisa dikatakan seperti hewan tidak bernyawa gitu. Atau disebut juga dalam fikih hewan yang tidak mengalir darah. Najis atau enggak ini? Nyamuk Ya kan? Nyamuk ataupun cicak, ya kan? Semut, lalat. Kadang kan kita ambil ukuran di meja kita, tang, ada bekasnya kan? Atau kecoa kita injek, ada bekasnya, karena hancur, ya kan? Atau cicak kita bunuh, ada bekasnya. Nah, hewan-hewan seperti ini najis atau tidak? Terlepas dari boleh makan atau tidaknya, tapi najis atau tidak? Maka hewan yang seperti ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal dengan nama hadis lalat. Ini sebagai bukti dan dasar bahwasanya hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya atau yang dikatakan sebagai hewan yang tidak bernyawa, mereka tidak najis. Kayak kecoa mungkin kotor-kotor, tapi tidak najis. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kata Rasulullah SAW, apabila ada seekor lalat hinggap di minuman kalian, kopi, ya kan, di kopi atau masuk atau di teh, ya kan, atau di minuman yang lainnya, fal yaghmis hukullah, maka jangan diambil dulu langsung dibuang, tapi celupkan sekalian, kayak Lipton, ya kan, kemudian baru dibuang, summa liyatrahu, kata Rasulullah, kemudian buanglah. Fa inna ahada janahaihi shifa wa fil akhir da, karena di salah satu sayapnya ada penawar bagi penyakit dan dibawa oleh sayap yang lainnya apa ini penyakit. Jadi salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya lagi yang lainnya lagi ada obatnya atau ada penawarnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini juga jadi dilema dan jadi sasaran empuk bagi apa ini kelompok jahil. Kalau orang kan disebutnya jil, ya kan? Ini kita tambahi jahil. Karena kalau kita mau artikan jaringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Maaf. لا ما في واحد ثاني بالدعوه لا يكتب بنغالي والله ما ادري ممكن مع لا ini jadi sasaran juga. Wah, ini nggak masuk akal, ini mungkin hadis dhaif. Secara sanad sahih, jelas kesahihannya, dan jadi sasaran empuk bagi jaringan Islam atau jaringan apa ini Islam liberal. Ini tidak pantas kita katakan jaringan Islam liberal. Pas kebetulan pas banget ya kan, jaringan iblis laknatullah, atau lebih bagusnya jaringan agama iblis laknatullah. Jahil. Karena suka ngutak-ngutik ya kan kebenaran agama dan sengaja mencari kelemahan agama Islam ya kan untuk memuaskan pendapatnya, iya kan, bukan pendapatnya, tetapi bapak-bapak mereka, para orientalis, ya kan, yang tidak berhasil untuk mencari kelemahan Islam. Mereka orang-orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam, dinamakan orientalis, gagal. Maka mereka sekarang ingin buat proyek baru, menciptakan orientalis dari tubuh umat Islam sendiri, dengan mengambil anak-anak Islam dan mengajari mereka tentang Islam, tapi yang ngajari orang kafir. Jadi jangan kaget ya kan kalau dibuka di negeri-negeri barat, Amerika, Perancis, dan banyak teman-teman kita, saudara kita Muslim, sekolah Islam tapi di Perancis, sekolah Islam di mana? Di Amerika, yang ngajar pakai rok, ya kan, nggak ada kerudungnya atau apa, atau bahkan pakai kerudung, tapi kepalanya udah hancur lebur, rusak, banyak kecoaknya, jadi nggak bisa berpikir dengan lempeng. Ya. Atau bahkan ditampilkan dari mereka sendiri seperti model yang pernah kita lihat itu Irsyad Manji itu, tahu kan antum siapa Irsyad Manji? Tokoh lesbian, terus mau dinobatkan sebagai pengajar Islam juga, sebuah kekejian. Ini mereka ingin menghancurkan umat Islam.
dan generasinya. Tapi mereka tetap di bawah makar Allah. Makar mereka di bawah makar Allah Taala. Nah, ini dalam sebuah penelitian juga sudah pernah dilakukan, penelitian terbaru yang kebetulan penelitiannya juga dilakukan di orang Saudi, walaupun ada yang berkomentar, wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بس أقول لكم أن إحنا الحين معنا واحد هنا مسيحي يحاول يستحق. ها؟ مسيحي. أيوه. يحاول إنه يتوب. أيوه. ونسأل الله له يعني الهداية. نبغاكم دائما نكون مجلس علم. معروف المجلس العلمي تحف الملائكة. أنتم تدعون الله لعل الله يهديه بسبب هذه الآية. السلام عليكم. Ada orang Kristen berusaha untuk bunuh diri, kemudian didapatkan oleh polisi amar ma'ruf dan sempat diselamatkan. Dia bilang tolong doakan, mudah-mudahan bisa dapat hidayah dan bisa sadar dari perbuatannya. Kalau mungkin dia orang muslim, bagi kita berusaha juga untuk berdakwah mengajak mereka seperti itu. Dan jadi kembali lagi kepada pembahasan sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim Departemen Mikrobiologi Fakultas Sains Universitas Qasim Kerajaan Saudi Arabia. Walaupun ada yang komentar juga, itu penelitiannya nggak kepake itu. Kalau penelitiannya orang Arab sih, ya kan, istilahnya apa ini nggak masuk, ya kan. Anda jangan berbicara seperti itu. Mungkin kita melihat ada sebagian orang-orang Arab yang jelek memang, tapi jangan dipukul rata semuanya. Manusia itu semua ada yang baik, ada yang jelek. Di negara kita, di bangsa kita ada orang baik, ada orang jelek. Di Barat ada orang baik, ada orang jelek. Di Cina ada orang baik, ada orang jelek. Seperti itu. Dan mungkin kalau mereka tahu bahwasanya kebanyakan di NASA banyak orang-orang Islam yang bekerja di sana, para ilmuwan, yang mereka adalah orang-orang Islam dan yang lain. Dan sudah bukan merupakan satu yang tak belajar untuk masuk ke internet, banyak para penemu-penemu Islam yang mereka pada berdomisili di negara Barat. Dan mereka adalah orang-orang Islam. Dan di sini pun di Universitas Qasim ini beberapa peneliti muda, ada Sami Ibrahim At-Ta'ili, ya kan, ada Profesor Abdurrahman Al-Musnid, Khalid Zar Al-Utaibi yang dibimbing oleh Dr. Jamal Hamid, disebutkan dikoordinasi oleh Dr. Soleh As-Saleh, salah seorang dai terkenal di Eropa, melakukan penelitian analisa mikrobiologi tentang sayap lalat, ya kan? Dan laporan ini mereka presentasikan di acara Student Research Seminar Universitas Qasim KSA. Dan antum bisa kembali di dua situs, ya kan? Di antaranya situs Ar-Rahmah itu satu, dan hadits dan sains penelitian menunjukkan keajaiban hadits lalat, www.arrahmah.com. Lalu bisa kembali juga keajaiban hadits lalat, pustaka drmuslim.wordpress.com. Dan sudah dijelaskan tentang bagaimana penelitian yang mereka lakukan tentang lalat ini. Dan dalam hadis ini juga kita keluarkan sebuah hukum keputusan bahwasanya hewan yang tidak ada darah yang mengalir atau yang dikatakan tidak bernyawa, hukumnya tidak najis. Umumnya seperti hewan-hewan kecil. Kemudian yang kelima, daging babi jelas kenajisannya. Karena daging babi ini najisnya najasatul ain. Jadi semuanya tidak bisa dimanfaatkan. Dan tidak bisa kita mengambil manfaat dari daging babi tersebut. Jelas firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145 yang tadi sudah kita bacakan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Ini jelas sesuatu yang najis. Kemudian yang keenam, liur anjing. Ini jelas Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, tuhur ina'i ahadikum, bersihnya bejana milik salah seorang di antara kalian, idza walaghal kalbu fi, apabila dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, dicuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dicuci dengan tanah. Kemudian di antara perkara yang najis yang ketujuh adalah madhi. Apa itu madhi? Sering kadang kita nggak tahu atau mungkin tidak membedakan atau bahkan tidak tahu hukumnya. Karena ada madhi, ada wadi, ada mani. Nah di sini yang perkara yang pertama dijelaskan adalah madhi, yaitu cairan berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan praseks. Ini biasanya keluarnya seperti itu. Atau ketika membayangkan aktivitas. Atau kadang keluar dalam waktu yang dingin, yang sangat. Atau karena kecapean yang sangat. Biasanya keluar. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat dan tidak pula terpancar seperti mani, serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar. Bahkan kadang keluarnya tidak terasa. Ini madhi. Apa hukumnya? Untuk permasalahan madhi ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Dia pernah mengadu kepada Rasulullah, tapi dia malu. Akhirnya dia menyuruh Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya, karena dia merasa sebagai orang-orang yang madha, sering keluar madhi. Maka Rasulullah SAW menjawab, tawadda wa ghassil dzakarak, berwudulah dan bersihkan kemaluan. Madhi najis. Dan diperintahkan kita untuk membersihkan diri dari madhi, tapi cukup dengan berwudu dan sebelumnya membersihkan kemaluan dan area seputar kemaluan. Kalau bajunya bagaimana nanti akan dijelaskan. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, al-mani fa huwa alladhi fihi al-ghusl. Kalau mani adalah yang diwajibkan kita untuk mandi. Wa ammal wadi wal madi, adapun wadi dan madi, faqala, maka di sini Ibnu Abbas mengatakan, ighsil, cucilah kemaluanmu, au madhatirak, atau seputar dari kemaluan, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan wudu'lah kamu seperti wudu kamu untuk melaksanakan salat. Sahih Sunan Abi Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian wadi, apa itu wadi? Cairan putih kental yang keluar setelah kencing. Biasanya kalau akhir kencing kan kita kadang terasa. Seperti ada yang mengganjal. Kemudian nanti kalau kita pegang terus kita keluarkan, kita tarik kayak gitu, seperti akan keluar kayak gitu. Agak putih kental. Pada akhir kencing biasanya keluar. Kadang mengganjal. Atau sesuatu yang mengganjal yang akan keluar tapi tidak keluar pada akhir kencing. Ini dinamakan wadi. Ini juga hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan kita untuk mandi. Sama seperti wadi. Cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian wudu. Masuknya kepada hadas kecil. Kemudian yang berikutnya adalah air mani. Najis atau suci? Suci jelas. Air mani pengertiannya adalah cairan putih kental yang keluar disertai dengan perasaan nikmat, karena tidak mungkin air mani keluar tanpa perasaan nikmat. Terpancar sifatnya lain dengan madi dan wadi, memicu perasaan lemas setelah keluar dan baunya seperti adonan ragi. Masing-masing udah tahu. Kemudian cara mencucinya, cukup dicuci jika masih basah. Ada dua keadaan dijelaskan oleh Rasulullah. Air mani ketika masih basah atau ketika sudah kering. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara mencucinya. Di sini jika masih basah, maka dicuci bagian yang tadi terkena air mani. Nah, kalau misalnya sudah kering, maka cukup digosok atau dikerok. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb. Dahulu Rasulullah SAW itu mencuci pakaian yang di situ terkena mani dengan air jelasnya, kemudian dia keluar dengan pakaian tersebut untuk melaksanakan sholat. Wa ana anzuru atharul ghasli fihi, dan aku melihat bekas yang di situ Rasulullah mencuci pakaian. Di sini misalnya masih kelihatan bekas cucian, tapi Rasulullah keluar dan memakai, ya kan, dengan pakaian tersebut untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya air mandi adalah suci. Dan dijelaskan dalam riwayat Muslim, falaqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Ini ketika kering. Ya kan, bahwasanya aku biasa menggosok air mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia atau beliau memakainya untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau masih basah dicuci, karena baunya sangat kentara sekali. Walaupun pada asalnya suci dan tidak najis, tapi kalau sudah kering, maka bisa berdasarkan dalam hadis Aisyah ikrah. Maka bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian tentang permasalahan alkohol, ini nyambung nih dengan madi, wadi, dan mani. Tentang permasalahan alkohol, sering ya kan bermasalah, terus ada pertanyaan, loh kita kalau minyak wangi itu kan ada alkoholnya berapa persen? Sudah pernah kita singgung. Alkohol, ya kan, dari pendapat yang paling kuat, ya kan, ini suci fisiknya suci, namun termasuk najis maknawi. Meminumnya termasuk dosa besar jelas. Tapi kenajisan dalam alkohol adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Adapun firman Allah yang berbunyi, ya kan, dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan mengatakan, ya kan, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amal syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Rijs di sini maka dikatakan adalah rijs maknawi, najis maknawi. Maksudnya adalah bukan najis hissi secara fisik, sama dengan najisnya judi dan patung. Ini patung disembah. Kemudian ada pengundian, secara maknawi dia rijs, kotor, tapi bukan secara hissi, secara fisik. Maka masih boleh dipergunakan seperti untuk minyak wangi dan lain sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan lebih baik kalau pas sholat enggak, gitu. Tapi kalau untuk yang lain selain sholat enggak apa-apa. Tapi secara umum, ya kan, seperti dijelaskan oleh seksual feminin juga, bahwasanya tidak apa-apa. Karena najisnya di sini adalah najis secara maknawi dan bukan secara fisik, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis. Di antara cara membersihkan najis yang ada di lantai. Kalau ada lantai, kayak seperti sekarang keramik ada apa semua, ada najis di situ. Kencing anak kita, atau mungkin bahkan kotoran besarnya. Bagaimana cara membersihkannya? Dijelaskan bahwasanya jika menempel najis pada tanahnya itu apabila meresap, ya kan, dan bentuknya cair dan tanahnya itu meresap, maka cukup disiramkan air di atas najis tersebut. Maka najis itu akan terdorong ke dalam. Tapi apabila najisnya dalam bentuk kotoran
ya kan, yang istilahnya apa, kental gitu, dan bahkan kalau diguyur juga akan nyebar, maka bagian tanah tersebut kita ambil, kita serok, kita buang, maka itu sudah cukup, ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi telah kita baca bersama, orang Arab Badui yang kencing di masjid Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah ketika itu memerintahkan, da'u, biarkan orang itu menyelesaikan kencingnya, wahariku ala baulihi sajlan, dan guyurlah di atas air kencingnya sijlan. Sijil itu artinya adalah gayung yang penuh dengan air atau satu ember air, ya kan? Au zanuban min ma, atau maksudnya adalah gayung besar, baik gayung kecil maupun gayung besar. Sijilan itu gayung kecil, kalau zanuban itu gayung yang agak lebih besar atau ember. Siramkan, maka najis itu akan terdorong karena sifat tanah itu menyerap. Seperti itu. Namun jika benda najis itu berbentuk cair yang telah kering, nah ini bagaimana? Udah kering. Disebutkan juga dalam hadis, dulu Masjid Rasulullah kan terbuka, ada kancing masuk berkeliaran, kucing yang termasuk binatang yang suka berkeliaran, kencing, tapi sudah kering, bentuknya cair tapi sudah kering. Apa hukumnya? Tempat tersebut dianggap suci berdasarkan hadis Abu Qilabah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaffatil ardu faqad zakat au tahurat." Apabila tanah itu sudah kering, maka dia telah suci. Seperti ini. Kalau kayak gini sudah kering juga, sebenarnya sudah suci. Cuma kan kadang meninggalkan bau atau apa, kan? Maka kita bersihkan. Walaupun secara hukum sudah kering dan sudah menjadi suci. Kemudian yang kedua, cara membersihkan air yang tercampur dengan najis. Ada dua cara. Kalau cara tradisional itu dengan menambah airnya sehingga air yang najis tadi atau air yang tercampur najis tadi terkalahkan. Maksudnya di sini yang tercampur sedikit dari najis, kadang nggak terasa anak kita tahu-tahu kencing di mana, di tempat penampungan air. Tapi yang jelas, ya kan, apa, warna, bau dan rasanya tidak berubah. Nah, bisa kita tambahkan air lagi. Apalagi seperti sekarang ini, dengan kecanggihan, ya kan, teknologi, ada filteralisasi, atau ada detol. Masa air satu polah gede kita buang semuanya, kan mubazir seperti ini. Tapi bisa kita gunakan detol misalnya untuk mensterilkan dan membersihkan kumannya, tambah airnya sehingga lebih memperbanyak debit air seperti itu. Atau kita sekarang juga ada alat-alat yang digunakan untuk mensterilisasi. Kayak minuman di Indonesia juga, ya kan, kita tahu air Kali Ciliwung diolah lagi jadi suci lagi dan jadi bersih lagi, seperti itu. Dan masih ada beberapa poin lagi sebenarnya, cuma mungkin gimana, kita lanjutkan sedikit atau sampai satu bab habis, atau kita cukupkan? Masih ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 13 poin tentang tata cara mensucikan najis. Seperti itu. Atau Allah, kita cukupkan sekian dulu, kita sambung lagi. Ya kan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.